Kita sedang membaca salah satu daripada manaqib Baginda Syekh Abdul Qadir Jailani dalam perjalanan tirakat beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menghasilkan segala anugerah-anugerah Allah, dalam berusaha mengendalikan hawa nafsunya untuk bisa supaya yang memimpin pada dirinya itu adalah akal polisi. Diceritakan bahwa satu ketika Baginda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sudah lama berhari-hari tidak makan. Dia bersengaja harinya siangnya puasa, sore hanya sekedar membatalkan puasa untuk minum sedikit air, terus tidak makan lagi. Sahur hanya sekedar untuk memenuhi sunnahnya makan sahur sedikit makanan. Terus menjalankan tirakat seperti itu. Sampai pada satu ketika ada seseorang yang memberi beliau itu uang, satu kantong uang. Diberikanlah kepada beliau dan beliau menerima, dan kemudian beliau membeli roti dan makanan manisan. Kalau seperti di tempat kita semacam puding atau agar-agar lah semacam seperti itu. Sedang beliau makan roti dan menikmati makanan itu, kemudian ada hembusan angin, dan hembusan angin itu membawa secari kertas yang di dalam kertas itu ada tulisan. Dibacalah oleh beliau itu bahwa orang yang masih mengikuti hawa nafsunya itu lebih rendah derajatnya daripada orang yang sudah mengendalikan hawa nafsunya. Tulisannya ya cuma segitu. Tapi beliau langsung menganggap bahwa itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merasa bahwa dia memakan roti dan memakan puding itu adalah mengikuti hasrat nafsu. Karena beliau sedang ingin meninggikan, menaikkan derajatnya di hadapan Allah agar termasuk orang yang kuat dan lebih tinggi derajat, maka langsung beliau berhenti makan, mengelap tangannya dengan tisu, langsung kemudian tidak makan lagi seperti hari-hari berikutnya. Ini adalah perjalanan beliau dalam bertirakat, menjalani kepahitan. Bukan berarti menyengsarakan diri, kemudian ibaratnya menyakiti diri, bukan. Akan tetapi dalam kondisi untuk supaya bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, kita sebagai orang yang sedang berusaha mencintai para ulama, orang-orang alim. Dalilnya sudahlah pas lapanan kemarin, masih ingat bahwa ayat Al-Quran menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajah, bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu, orang-orang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi jelas Syekh Abdul Qadir adalah seorang al-alim, al-alamah, al-arif billah. Berarti beliau adalah orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalilnya sudah. Dan kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akroma aliman, faqad akromani." Barang siapa orang yang memuliakan orang alim, maka dia sama dengan memuliakan aku. Waman akromani kana ma'i fil jannah. Bahkan siapa orang memuliakan aku, maka nanti sama aku di surga. Nah, kita sedang berusaha menampakkan diri sebagai orang yang mengagungkan, menghormati orang alim. Wabil khusus di sini baginda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Biasanya orang yang mengidolakan seseorang itu berusaha untuk meniru perilakunya.
Misalkan anak kecil sedang sedang mengidolakan seorang jagoan. Jagoan yang di dalam film itu ahli pedang. Maka dia mainannya adalah pedangan. Apabila anak kecil, anak kita sedang mengagumi idolanya di dalam film, orang yang jago tembak, maka dia mainnya adalah tembak-tembakan. Anak kita yang mengagumi orang artis, orang model, maka mainan anak kita adalah dandan, longgak-lenggok. Itu sebagai anak kita yang sedang mengidolakan seseorang. Kalau kita sedang mengidolakan seseorang, maka harus berusaha untuk sedikit meniru apa yang dilakukan oleh idolanya kita. Sekarang kita sedang mengidolakan siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apakah sudah ada satu bagian dari manaqib yang sudah kita baca, bahkan sudah kita terjemahkan? Ada pernah satu yang kita berusaha tiru? Wah, saya mau seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bukan mau menyamai, tapi karena mengidolakan. Orang kita main pedang-pedangan gak mungkin saktinya sama dengan mantili si raja pedang setan. Gak mungkin. Ajiannya kelahi gak mungkin menyamai Brahma Kumbara, gak mungkin. Lunggak-lenggok nyanyinya gak mungkin menyamai Ayu Ting Ting, gak mungkin. Sama kita berlaku ibadah nih gak mungkin menyamai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi kita menampakkan diri mengidolakan beliau. Salah satu dalam manaqib tadi adalah bertirakat menghindari makanan-makanan enak, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Di dalam manaqib-manaqib sebelumnya bahwa beliau adalah seorang yang rajin ibadah, seorang yang sangat taat kepada Allah. Maka kita usaha. Ketika saya pengajian kemarin hari Jumat membaca hikmah dari Syekh Ahmad bin Athaillah, beliau mengatakan bahwa apabila seseorang yang diberikan rizki ketaatan kepada Allah dan kemudian dalam ketaatannya itu merasa cukup, merasa kaya dengan ketaatan itu, maka ketahuilah bahwa Allah sedang menyempurnakan nikmatnya. Nah, apabila kita merasa senang, merasa lega, merasa cukup dengan kita melaksanakan ibadah, berarti pada hakikatnya Allah sedang menyempurnakan nikmat. Kenapa? Kalau nikmat makan, semua orang pasti makan. Nikmat punya tempat tinggal, semua orang pasti punya tempat tinggal. Nikmat kendaraan, semua orang sekarang sudah punya kendaraan. Tinggal nikmat ibadah yang harus menjadi pelengkap, penyempurna daripada segala nikmat Allah. Nih tokoh kita di sini Bapak Ahmad Yasmin atau Muhammad Yasmin? Ahmad Yasmin ya. Bapak Ahmad Yasmin ini sudah cukup untuk menjadi contoh bagi kita. Ini rumahnya dari masjid berapa meter sampai sini? Berapa meter Pak? 800 meter. Jauh dekat? Lumayan, 800 meter itu 4 ray ya? 4 ray. 2 ray. Oh, terus masuk tambahannya. Oh ya. Tambahannya masuk ke sana. 800 meter. Maka Rasulullah memberikan gambaran kepada kita bahwa datang ke masjid itu dihitung pahalanya itu adalah dari banyaknya langkah. Kalau 10 langkah 10 pahala, 100 langkah 100 pahala, 200 langkah 200 pahala. Makin jauh artinya makin banyak. Saya iri, kemarin kan saya dekat masjid. Nah, kalau saya dekat masjid dengan Pak Yasmin pasti lebih banyak Pak Yasmin pahalanya. Wah, saya bersaing menjauh juga dari masjid. Nah,
Jadi Pak Yasmin yang jauh saja bisa datang ke masjid. Yakinkan yang lebih jauh rumahnya dari Pak Yasmin dan bisa datang ke masjid, pasti bisa bakal mengalahkan pahalanya beliau. Ini Bapak ini lebih jauh enggak rumahnya? Bapak di mana rumahnya? Berapa meter ke sini? Kurang lebih. Berarti sama lah, bertanding lah. Siapa lagi yang pokoknya yang dekat harus merasa malu, Pak Yasmin yang jauh aja datang kan gitu. Saya juga mikir, ada teman saya itu dari ujung RS 11 rumahnya, RS 11 di ujung rumah RS 11 itu rajin datang ke masjid. Lah saya jadi malu. Saya juga harus rajin datang ke masjid. Itu namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, minimal ini yang kemudian kita usahakan untuk merupakan sebuah perjalanan tirakat kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Merasakan bagaimana kita capeknya dalam melaksanakan ibadah, berangkat ke masjid melaksanakan sholat, berangkat ke pengajian, duduk bercapek-capek mendengarkan dan berusaha untuk bisa mendapatkan hasil. Nah, ini kalau kita melihat baginda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tirakatnya sudah sanggup mengendalikan hawa nafsu daripada segala yang enak-enak, bahkan termasuk makanan. Mungkin kita masih belum bisa mengendalikan daripada hal yang makanan enak. Karena kalau di rumah pasti nyuruh istri masak supaya enak. Ternyata di rumah nggak ada makanan enak, kita tetap jalan keluar cari warung yang mana di situ ada makanan enak. Ada ayam geprek, ayam bakar, ayam nyungsep dan ayam sebagainya lah. Dicari supaya apa? Supaya makan enak. Berarti kita belum bisa menandingi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, akan tetapi dengan sedikit-sedikit menampilkan bahwa saya adalah seseorang yang tampil, action, berusaha untuk melaksanakan ibadah. Karena kita mengidolakan seseorang yang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan sedikit daripada ungkapan daripada kajian manaqib kesempatan ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan taufik dan hidayahnya, mendapat syafaat Rasulullah, mendapat karomah para aulia Allah, wabil khusus Abdul Qadir Al-Jailani. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.